Sejumlah tantangan ekonomi terjadi di tahun 2023 seperti yang diprediksi oleh berbagai pihak dan salah satu sektor yang cukup terkena dampaknya adalah sektor retail dan juga pusat perbelanjaan yang di Indonesia memang sudah cukup banyak juga berdampak. Dan untuk membicarakan hal ini pada sore hari ini saya tidak sendirian. Saat ini saya sedang bersama dengan Ketum Hipindo Budi Harjo Idwansyah. Halo Pak Budi, apa kabar? Oke, Pak, ini kita ngobrol-ngobrol soal fenomena mall yang sepi tapi sambil jalan ya Pak ya? Nggak apa-apa ya? Boleh, iya. Ini berhubung kita juga ada di salah satu mall di kawasan Pluit nih Pak. Tapi kalau mall yang tempat kita pada sore hari ini lumayan ramai gitu. Nah, kalau menanggapi fenomena mall, memang nggak semua sih, tapi cukup banyak begitu mall yang sepi. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Pak Budi mungkin boleh dijelaskan? Baik, jadi kalau mall sepi itu tergantung juga banyak hal. Tidak hanya masalah mallnya, tapi juga apakah masalah konsep daripada mallnya itu, mallnya udah bagus, jalannya rame, tapi konsepnya kurang tepat. Atau misalnya tenannya kurang cocok. Jadi harus dilihat juga, kalau menurut saya saran saya terbagus adalah mall harus mempunyai cukup tenan yang lengkap, dan terutama untuk lifestyle, makanan, minuman, F&B itu harus komplit. Oke, ini kan bicara soal ekonomi secara general yang juga tentu berpengaruh. Kalau tadi kan dari internal mallnya sendiri begitu, bagaimana caranya supaya agar mallnya ini survive. Tapi kalau ekonomi sendiri berpengaruh nggak sih Pak terhadap ramai dan atau sepinya mall ini? Sangat berpengaruh. Nah, kebetulan Indonesia ini diberkati dengan demografi yang luas, penduduknya banyak. Sektor konsumsi yaitu di mall ini tenan mendapatkan benefit dari traffic orang, meeting, sosialisasi. Nah, ekonomi kemarin waktu COVID dikarenakan tidak boleh buka mall, otomatis memang akan membuat tenan sepi. Tapi menghadapi penghujung 2022 kemarin, kita sudah cek semua sudah kembali normal. Apalagi PPKM dihapus tahun ini. Ini berkah luar biasa buat kami. Iya, untuk penggambaran Pak di tahun 2022, 2021, 2022 ini yang menjadi tantangan paling besar buat sektor konsumsi dan juga retail karena memang semua orang beralih ke online karena pandemi. Ini situasinya so far sampai saat ini seperti apa Pak? Jadi kami sekarang dari offline belajar menjual secara online. Jadi secara mungkin 20% dari sales kita sudah berpindah ke online, tetapi 80% masih tetap di offline. Nah, ini adalah upaya kita untuk shifting O2O, bagaimana omni-channel itu bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin traffic dari digital maupun traffic secara offline. Oke, baik. Kalau tadi Pak Budi sempat menyinggung soal PPKM ini dicabut. Berapa persen sih Pak kurang lebih secara rata-rata berpengaruhnya ke kenaikan istilahnya masyarakat kembali berbelanja di mall itu sampai sudah berapa persen so far sampai saat ini? Saya melihat dari tahun lalu pada waktu PPKM sudah dilonggarkan, itu traffic sudah kembali mendekati normal, mendekati 80-90%, dan bahkan sebagian mall sudah 100% dan melebihi. Jadi ada yang sudah lebih dari tahun 2019. Seperti sebelum pandemi. Betul. Nah, ini dengan dicabut ini menurut saya berita bagus karena akan membuat pihak mall akan membuat event-event maupun tenan yang tidak khawatir lagi ada pembatasan. Karena sekarang masih direm, event musik, event atau apa gitu ditahan yang melibatkan keramaian ya. Oke, nah ini kalau dari itu kan dari segi ekonomi, dari segi kebijakan, kemudian kondisi ekonomi Indonesia. Kalau dari pihak manajemen mall sendiri, apa sih Pak yang bisa dilakukan supaya mall ini tetap ramai? Kami selaku asosiasi tenan sudah beberapa kali juga berkoordinasi dengan asosiasi mall. Harus dilakukan adalah event yang tepat. Bagaimana event itu bisa mengundang traffic, termasuk juga mungkin mengadakan diskon, basar bersama-sama. Kami ada acara hari belanja diskon tiap bulan 8, itu upaya kami untuk mendatangkan traffic ke mall. Jadi seluruh anggota ngasih diskon. Ulang tahun Indonesia 77, ya 77%. Itu upaya Asosiasi Hipindo untuk mendatangkan traffic ke seluruh mall di Indonesia. Kami nggak memilih-milih mall, seluruh anggota juga. Dan syukur bulan 8 itu meningkatkan penjualan juga sih, jadi ada tambahan event untuk omset kami. Oke, mungkin menarik simpul massa begitu kali ya Pak. Misalnya kalau yang udah pasti rame nih, ngundang artis Korea Selatan begitu, girl band atau boy band begitu Pak? Ya, itu sangat efektif. Jadi bagaimana bintang film, sinetron apa tuh silakan didatangkan sehingga traffic seperti tahun baru kemarin, jalan Sudirman ditutup, itu kan traffic sampai banyak begitu, ya otomatis ke kiri kanan ke mall yang ada jadi ramai juga. Oke, kalau pemilihan tenan sendiri ada nggak sih Pak apa istilahnya cara tersendiri supaya mempertahankan agar mall ini tetap ramai? Kalau tenan saat ini
bekerja sama dengan mall adalah konsep mall tersebut apa, tenan akan menyesuaikan baik dari segi promosi maupun dari segi produk. Menengah atas kami akan menjual barang-barang yang tenan brandnya yang untuk menengah atas. Dan diskonnya mungkin lebih kurang karena menengah atas tidak sensitif diskon. Menengah bawah kita kasih diskon karena memang itu adalah konsep diskon untuk semua lapisan yang saat ini cocok dengan brand-brand menengahnya. Nah ini adalah eventnya juga sama. Apakah bintang filmnya harus dari Korea atau dari India itu kan semua akan disesuaikan konsepnya. Nah jadi menurut saya tenan itu juga akan mengerti dan apalagi tenan itu sangat penting ya. Dengan tenan ini kalau penuh kita juga akan mendapatkan traffic dari kiri kanan. Ada yang beli baju lalu makan, ada yang makan beli baju. Nah ini yang kita bilang mix itu. Kebiasaan atau karakter dari pengunjung ini tenannya ini akan mengikuti begitu ya? Betul. Jadi tenan akan melihat di situ ramenya apa, lalu baju apa yang lagi rame ya kita akan bikin promosinya sesuai seperti itu. Oke, ini kalau kita lihat di Jakarta ini kan saya sebagai masyarakat juga nih Pak, suka ke mall juga. Memang kalau bisa dibilang kalau di Jakarta nggak semua mall sepi begitu ya Pak. Bahkan sebenarnya ada mall-mall tersendiri kalau kita boleh sebut nih misalnya yang lumayan turun begitu trafficnya adalah Blok M Plaza, kemudian Gajah Mada Plaza. Nah kenapa bisa sampai sejomplang itu Pak? Misalnya kayak kalau kita bandingkan dengan Grand Indonesia atau Kota Kasablanka begitu, kalau weekend bisa sampai membludak cari parkirannya setengah mati, sedangkan beberapa mall lainnya ini justru malah turun begitu. Ya kalau yang disebut tadi kan mall-mall lama ya. Ya, kalau mall lama, kita contohin juga ada proyek yang kemarin tuh Sarinah tuh mall lama juga. Nah, betul. Harus ditransformasi. Ya. Jadi memang lama justru malah punya daya tarik. Lama itu ada historinya. Dibikin historinya dulu mall itu, dibikin kekhasannya mall itu. Jadi memang harus ada konsep baru. Ya kalau udah puluhan tahun ya harus diganti dari nol lagi dan saya yakin bisa rame. Tenannya dipilih lagi, dikhususin, mungkin khusus bakmi semua atau gimana, intinya tergantung manajemen sama konseptor mallnya. Iya, memang kalau kita lihat dari salah satunya pusat perbelanjaan di Sarinah, ini kan lokasinya sudah di tengah kota begitu ya Pak. Kalau begitu di Pugar saat ini seperti yang kita ketahui Sarinah ini sangat ramai begitu. Apakah memang itu yang direkomendasikan untuk dilakukan terhadap mall-mall yang bisa dibilang turun trafiknya atau seperti apa Pak? Ya, dari Hipindo sudah sangat merekomendasikan dengan dukungan pemerintah juga, karena mall-mall yang tadi disebutkan misalnya Gajah Mada Plaza, itu semua adalah mall-mall yang posisinya di tengah kota, sangat bagus, mahal lokasinya, di rebranding dan mungkin pemerintah bisa membantu juga Pemda atau apa agar mall itu menjadi histori atau cagar budaya mungkin ya. Tapi kan itu tergantung nanti mallnya itu, makanya kami siap mendukung. Oke, baik. Kalau di tengah tantangan ekonomi dan juga beberapa mall yang sepi ini, ada nggak sih Pak keringanan-keringanan yang diberikan kepada tenan untuk misalnya sewa seperti itu? Ya, jadi dalam 2 tahun ini kami melihat mall banyak yang empati juga bagus ya. Jadi pada saat kami susah mereka menunda pembayaran, memberikan diskon. Ada juga mungkin yang masih kecil diskonnya, ya kita upayakan bagaimana pemerintah juga kita libatkan untuk membantu tenan-tenan ini, apalagi yang tenan kecil menengah supaya tetap bisa survive, jangan sampai tutup. Kalau tutup susah untuk bangkit kembali, tenaga kerjanya juga mau kemana. Jadi lumayan lah, 80-90% mall sudah banyak yang saling B2B-nya negosiasinya mendukung kami dalam pengurangan biaya. Oke, berarti kalau misalnya dari Hipindo sendiri menanggapi fenomena mall sepi ini strateginya cukup banyak ya Pak. Tadi kalau saya simpulkan begitu, misalnya salah satunya adalah dengan meringankan sewa tenan, kemudian membuat event, kemudian apa lagi nih Pak kalau boleh dijelaskan? Jadi ada yang mungkin bisa memberi tempat pameran. Jadi oke, boleh pakai pameran di depan atau di atas atau di bawah. Jadi upaya-upaya untuk mempromosikan di sosmed mereka. Jadi memang harus kerjasama mall dengan tenan ini supaya orang datang lagi ke pusat belanja. Oke, baik. Kalau menurut Anda nih, apakah moratorium izin pembangunan mall ini tidak berdampak atau memang sudah terjadi shifting gaya berbelanja masyarakat Pak Budi? Saat ini kami melihat sejak 2 tahun ini tenan pun sudah mulai mencari non-mall. Artinya cari lagi di outdoor, ada tanah kosong rame-rame dibangun atau ruko, jadi tidak harus mall. Jadi memang orang khawatir dengan indoor ya, jadi ini adalah satu gaya baru ya menurut saya yang dengan moto tadi mall itu dikurangi, sebenarnya bisa tanpa harus bikin mall, bisa juga dengan non mall itu kita juga bisa tetap bekerja sama. Konsepnya tetap pusat perbelanjaan. Komersial area, rame-rame bikin di satu tempat bukan mall juga bisa. Oke.